Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukri dari mahasiswa IPKESU Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara dengan NIM 2021040022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi slide saya yang berjudul identifikasi stroke untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir dari mata kuliah Farmasi Kesehatan yang dibawakan oleh eh, dosen Ibu Desi Melina Gultom. Yang pertama, pengenalan. Stroke adalah suatu penyakit deposit neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan gejala dan tanda sesuai dengan di daerah otak yang terganggu. Stroke merupakan gangguan fungsi susunan saraf neurologis yang terjadi akibat penyakit pembuluh darah pada bagian otak. Gejala penggangguan fungsi saraf tergantung pada daerah yang diserang. Bahasa halusnya yaitu jika terjadinya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak yang menyebabkan komplikasi seperti menimbulkan massa benda lain di otak, bentuk-bentuk lain di otak yang bukan nantinya akan menyebabkan masalah, itu yang dinamakan stroke. Stroke merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga di dunia setelah kanker dan serangan jantung iskemik. 85%-nya stroke iskemik, 15%-nya stroke hemoragik. Berdasarkan penyebab stroke, berdasarkan jenis. Yang pertama ada stroke iskemik. Stroke iskemik yaitu penyumbatan. Stroke yang paling sering dialami oleh manusia ya. Kemudian terjadi karena tersumbatnya aliran darah ke otak oleh misalnya kolesterol, emboli, arteriosklerosis, okulit trombotik pada pembuluh darah otak. Itulah yang menyebabkan seseorang terkena stroke iskemik. Stroke ini paling sering dialami oleh seseorang karena stroke ini menimbulkan kelumpuhan, kecacatan segala macam. Kemudian ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik yaitu stroke pendarahan atau pecahnya pembuluh darah otak di salah satu atau lebih pembuluh darah di otak sehingga merusak daerah yang terkena. Paling sering pada penderita hipertensi. Stroke hemoragik ini. Kemudian paling sering menimbulkan kelumpuhan berat. Yang tadi kan stroke iskemik yaitu kelumpuhan atau kecacatan gitu, sebagian besar gitu, sebagian kecilnya. Terus kemudian kalau stroke hemoragik ini menimbulkan kelumpuhan berat atau kematian. Stroke yaitu masih ada harapan untuk sembuh. 30% sampai 40% penderita stroke yang masih dapat sembuh walau kurang sempurna asalkan ditangani dalam jangka waktu 6 jam atau kurang lebih dari itu. Sayangnya, sebagian besar penderita stroke baru datang ke rumah sakit 48 sampai 72 jam kejadian serangan. Berdasarkan fakta, pembuluh darah terkecil yaitu berdiameter 5 sampai 10 mikrometer atau berukuran setengah dari diameter rambut manusia. Nah, bayangkan ketika tekanan darah Anda tinggi yang menyebabkan pembuluh darah yang sangat kecil ini kaku dan memompa terlalu cepat lalu memasuki otak, jantung, ginjal, dan organ lain kita, apa yang akan terjadi? Yap, pembuluh darah yang kecil ini akan lama-kelamaan akan pecah di otak menyebabkan stroke, pecah di ginjal terjadi gagal ginjal, dan pecah di jantung akan berakibat jantung bengkak. Video ini akan membantu kita untuk mengenali lebih lanjut tentang stroke.
Begini kira-kira keadaan fisik terjadinya pada stroke iskemik, yaitu di mana adanya plak-plak yang mengganggu perjalanan darah dari pembuluh darah. Ya. Ini plak-plaknya, ini merah-merah plaknya. Kemudian ada ini stroke iskemik yang disebabkan oleh emboli atau adanya udara di pembuluh darah. Emboli ini akan menyumbat saraf pembuluh darah yang menyebabkan tidak adanya darah yang mengalir di pembuluh darah ini. Nah, bisa kita lihat ini pembuluh darah menghitam-hitam karena tidak ada darah yang datang. Kemudian ada hemoragis stroke. Kemudian bisa kita lihat di sini ada pecah pembuluh darah yang menyebabkan adanya massa yang terbentuk di bagian-bagian otak. Ini keadaan fisiknya. Ini adalah TAA, yaitu penyumbatan yang menyebabkan oleh adanya plak-plak. Nah, kemudian darahnya langsung teralirkan, langsung menyebabkan terkejut gitu, shock. Risiko faktor untuk stroke antara lain tekanan darah tinggi, kemudian diabetes, ada penyakit jantung, kebiasaan merokok, kolesterol yang tinggi, dan riwayat TIA, penyakit jantung. Gejala-gejala dari penyakit stroke yaitu segala itu adanya kelemahan di bagian muka, lengan, dan kaki. Tiba-tiba pusing dan bermasalah ketika berbicara atau memahami pembicaraan. Merabun, kehilangan keseimbangan dan tidak dapat berjalan. Kemudian sakit kepala. Kemudian ada faktor risiko stroke. Ada berbagai macam faktor risiko stroke yang menyebabkan stroke terus terjadi. Yang pertama, hipertensi. Tingginya tekanan darah seseorang akan mempengaruhi terjadinya stroke ini. Semakin tinggi tekanan darah seseorang, akan semakin tinggi angka kemungkinan terjadi stroke pada seseorang. Yang kedua, diabetes. Diabetes ini merupakan gula darah yang melebihi kadar normal, menyebabkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh ini menyumbat di aliran darah tersebut, menyebabkan biasanya terjadinya penyumbatan darah pada aliran darah. Ketiga, kolesterol tinggi. Ini merupakan sama-sama jenis halnya dengan diabetes, menyebabkan adanya plak-plak atau bagian-bagian lemak yang menutupi sebagian dari aliran darah tersebut, menyebabkan penyumbatan. Yang empat, obesitas. Obesitas ini merupakan berat badan yang berlebih, menyebabkan penyempitan juga ya. Diakibatkan oleh diabetes juga, kolesterol tinggi, menyebabkan berat badan seseorang itu umumnya besar gitu badannya, kemudian menyebabkan pembuluh darah itu terjepit, yang memicu terjadinya penyumbatan pada bagian pembuluh darah. Yang ketiga, penyakit jantung. Stroke ini tidak jauh kaitannya tentang stroke, tentang penyakit jantung. Penyakit jantung ini juga dapat memicu terjadinya penyakit stroke.
Kenapa penyakit jantung ini termasuk dalam risiko stroke? Karena stroke ini kan kata kasarnya jantung ini memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Terus dia kalau tidak maksimalnya pekerjaan jantung ini, maka akan menyebabkan stroke juga. Begitu bahasa halusnya. Yang keenam, sleep apnea, tidur yang tidak teratur gitu apanya ngomongnya. Yang ketujuh TIA, ada transient ischemic attack. Ini adalah maksudnya serangan jantung sebelumnya gitu. Apakah ada riwayat serangan jantung sebelumnya gitu sebelum dia terkena stroke? Kalau ada riwayat terdapatnya serangan jantung, itu akan memicu terjadinya faktor risiko stroke. Yang ke-8, kebiasaan merokok. Rokok ini adalah termasuk dari dalam kebiasaan yang buruk untuk memicu suatu penyakit stroke ini. Menyebabkan terjadinya kerusakan, plak-plak yang menyumbat pembuluh darah, itu segala macam. Nomor 9, mengonsumsi obat terlarang. Ini termasuk suatu hal yang tidak boleh dilakukan ya. Kebiasaan buruk. Nomor 10, mengonsumsi alkohol. Nomor 11, kurangnya olahraga yang menyebabkan peredaran darah itu tidak bekerja sesuai biasanya gitu, sesuai halnya, sesuai tindakannya gitu. Nomor 12, faktor usia. Usia juga merupakan salah satu penyebab umumnya terjadi stroke. Insidensi stroke sebanding dengan meningkatnya usia. Di atas umur 55 tahun, insidensinya meningkat 2 kali lipat. Artinya jikalau umur kita semua menyampai kepada 55 tahun, maka stroke ini menjadi hal yang bisa saja kita alami dengan insidensinya meningkat 2 kali lipat. Kemudian pada pria 19% lebih tinggi faktor risiko terjadinya stroke daripada wanita. Kemudian ada faktor keturunan. Faktor keturunan juga termasuk salah satu penyebab terjadinya risiko stroke. Jika ada salah satu anggota keluarga yang terkena stroke, maka bisa jadi kamu juga terkena faktor keturunan dari stroke. Kemudian ada diagnosis dengan cara pemeriksaan diagnostik, yaitu dengan yang pertama, pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini bukan tentang pemeriksaan golongan darah C atau A atau B, bukan. Pemeriksaan darah ini yang dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah atau tinggi atau rendah. Itulah yang disangkut pautkan kepada pemeriksaan diagnostiknya stroke. Yang kedua, CT scan. CT scan atau computerized tomography scan adalah prosedur pemeriksaan medis yang menggunakan kombinasi teknologi sinar X dan sistem khusus untuk menghasilkan gambar organ, tulang, dan jaringan lunak di tubuh. Gambar dari hasil pemeriksaan CT scan dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat daripada foto ronsen biasa. Prosedur medis ini juga biasanya tidak memakan waktu lama dan tidak menimbulkan rasa sakit. Tujuan dilakukannya CT scan ini adalah memperoleh diagnosis kelainan otot, tulang, dan sendi, menentukan lokasi dan ukuran tumor, menentukan lokasi infeksi dan bekuan darah, memandu prosedur medis seperti operasi, biopsi, atau terapi radiasi, mendeteksi atau memantau perkembangan kondisi penyakit seperti kanker dan serangan jantung.
mencari tahu lokasi cedera atau pendarahan internal. Kemudian ada MRI. MRI ini sama halnya dengan CT scan, yang mana prosedur MRI dilakukan sebagai salah satu pemeriksaan penunjang dan alat bantu untuk dokter untuk mendiagnosis penyakit atau masalah yang terjadi. Pasalnya, pemeriksaan ini akan menghasilkan gambar organ, jaringan dan sistem rangka dan resolusi yang tinggi. Bisa kita lihat dengan di gambar tersebut. Yang nomor 3, yang nomor 1 ini pemeriksaan darah, yang nomor kedua ini pemeriksaan CT scan, yang nomor 3 MRI, yang MRI ya. Kemudian nomor 4 elektrokardiografi. Elektrokardiografi ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa kesehatan jantung. Kesehatan jantungnya bisa kita lihat di gambar nomor 4. Ini adalah termasuk alat-alat yang digunakan untuk melakukan elektrokardiografi. Nomor 5, ekokardiografi. Ini juga termasuk dengan alat untuk memeriksa bagian jantung gitu. Tapi beda yang nomor 5 ini, ekokardiografi ini merupakan alat yang biasa kita lihat ketika sedang melakukan pemeriksaan kehamilan gitu, pemeriksaan janin. Nah, ini itu alatnya. Yang keenam, USG Doppler Carotis. Ini merupakan alat-alat juga yang penunjang, alat penunjang untuk pemeriksaan diagnostik ini. Berikut adalah pencegahan yang akan dilakukan untuk mencegah penyakit stroke ini, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Adapun pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit stroke ini adalah sebagai berikut. Yap, benar sekali. Gaya hidup sehat. Dari gejala-gejala atau faktor-faktor yang menyebabkan penyakit stroke tadi, semuanya termasuk pada gaya hidup yang kurang sehat ya. Maka untuk menjaga tidak terjadinya stroke pada kita, kita perlu menerapkan gaya hidup sehat, di mana berolahraga setiap hari, menjaga pola makan, pola tidur, menjaga kadar gula darah, menjaga hipertensi, tekanan darah segala macam. Itu adalah termasuk pencegahan untuk agar tidak terjadinya stroke. Baik, sekian dari presentasi saya tentang identifikasi stroke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.